sambil menunggu layarnya muncul, Bapak bacakan saja langsung ya PDF-nya di sini. Lanjutan dari materi kemarin ya, sebenarnya. Jadi apa namanya, hanya sebagai penguat saja ya, begitu. Baik, Bapak lanjutkan ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Berkenaan tentang virus corona ya. Apa itu virus corona ya? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan melalui flu biasa sehingga penyakit yang serius seperti SARS ya dan yang lainnya. Kemudian bagaimana mengenali secara dini kalau kita terinfeksi corona ya? Coronavirus yang baru mungkin tidak menunjukkan tanda-tanda infeksi selama beberapa hari. Bagaimana bisa tahu kalau kita terinfeksi? Ketika kita demam atau batuk dan flu, jangan langsung ke rumah sakit, ya. Jadi hubungi call center 119 untuk mengetahui terinfeksi corona atau tidak. Bila terinfeksi akan dijemput oleh ambulan khusus supaya virus tidak tersebar kemana-mana. Terus bagaimana mengenali secara dini kalau kita terinfeksi corona? Pakar Taiwan memberikan cara pemeriksaan diri sederhana yang bisa kita lakukan setiap pagi ya, yang kemarin sudah dibahas sebenarnya, yaitu tarik napas dalam-dalam dan tahan napas selama lebih dari 10 detik. Jika Anda berhasil menyelesaikannya tanpa batuk, tidak merasa tidak nyaman, tidak gerah atau tidak tegang, artinya tidak ada fibrosis di paru-paru, tidak ada infeksi. Silakan lakukan pemeriksaan diri setiap pagi di lingkungan yang segar. Ya. Tanda dan gejala terinfeksi virus corona, gejala utama yaitu yang pertama adalah demam atau meriang. Kemudian yang kedua batuk kering atau dahak kental. Yang ketiga nyeri tenggorokan. Kemudian yang keempat adalah sulit atau sesak bernapas. Ya, setelah gejala penyertanya adalah bisa nyeri kepala, pegal-pegal atau nyeri otot dan diare. Nah, lanjut, bagaimana manusia bisa terinfeksi virus corona? Yang pertama, penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut penderita pada saat ia batuk atau bersin. Bila kita menyentuh benda yang terkena droplet dari pengidap virus corona, kemudian kita menyentuh mata, hidung, atau mulut, segitiga wajah akan tertular. Mata, hidung, dan mulut. Tanpa sengaja terhirup dari penderita, jaga jarak minimal 1 meter. Ya. Kemudian seberapa bahayanya virus corona itu? Virus corona dapat menyebabkan gejala ringan, pilek, sakit tenggorokan, batuk kering, berdahak, kental, dan demam. Sebanyak 80% kasus pulih dibantu dengan memberikan vitamin C dosis tinggi untuk meningkatkan imunitas. Angka kematian rendah. Kaum lanjut usia dan orang yang mengidap diabetes, ginjal liver, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung lebih rentan untuk sakit parah. Kemudian, bagaimana mencegah penularan virus corona? Ya, salah satunya adalah hindari kontak dengan orang lain. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain atau yang sakit. Begitu. Kemudian, bagaimana mencegah penularannya? Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut segitiga wajah. Jika belum mencuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Begitu. Itu segitiga ya. Segitiga wajah itu adalah mata, kemudian hidung dan mulut. Ketika tangan kita tidak higienis itu jangan sampai begitu ya. Kemudian bagaimana mencegah penularannya? Satu yang pertama adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh prima dan kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar setelah menyentuh benda-benda publik atau benda-benda umum
dengan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. Jika tidak ada, ya air dan sabun, begitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika batuk dan bersin, gunakan masker atau tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, begitu ya. Bukan dengan telapak tangan, ya. Jadi ketika kita bersin atau batuk, kita tutup dengan lengan atas bagian dalam, begitu. Kemudian ada 6 langkah mencuci tangan, ya. Yang pertama adalah basahi kedua tangan dengan air. Kemudian ambil sabun secukupnya. Gosokkan kedua telapak tangan bersama-sama. Yang kedua, gosok tiap punggung tangan menggunakan telapak tangan sebelahnya. Jangan lupa gosok bagian sela-sela jari. Yang ketiga, tangkupkan kembali kedua tangan dan gosok pinggir jari-jarinya. Yang keempat, bersihkan jari dan buku-buku jari dengan menyatukan kedua tangan. Yang kelima, bersihkan sela jempol dan telunjuk dengan cara jempol digenggam oleh tangan sebelahnya. Yang keenam, bersihkan ujung-ujung jari dengan menggosokkan ke telapak tangan sebelahnya, cuci dengan air mengalir hingga tangan bersih dari sabun. Kemudian, kapan kita harus mencuci tangan? Nah, ini ya. Yang pertama adalah sebelum makan. Salah. Yang pertama adalah sebelum memasak. Jadi sebelum masak kita cuci tangan dulu, ya. Kemudian yang kedua sebelum makan. Yang ketiga setelah merawat atau besuk orang sakit, ya. Yang keempat setelah menggunakan toilet. Yang kelima setelah beraktivitas yang kurang bersih, ke pasar, buang sampah dan lain-lain. Yang keenam setelah menyentuh benda-benda publik, pintu, meja, tombol lift, uang, gagang pintu, pegangan tangga, troli belanja, kendaraan umum dan lain-lain. Setelah pegang uang, cuci tangan dengan sabun atau antiseptik. Handphone sering dibersihkan dengan tisu antiseptik. Jadi handphone juga sering dibersihkan, ya. Kemudian sering cuci tangan dengan sabun. Jangan sentuh wajah, mata, hidung atau mulut sebelum cuci tangan. Kemudian etika batuk agar tidak menjatuhkan, ya. Ketika batuk itu gunakan masker, ya kan? Atau gunakan tisu atau sapu tangan. Atau jika terpaksa tidak ada tisu atau sapu tangan, menggunakan tadi yang lengan, ya. Lengan dalam tuh. Ya, begitu. Kemudian bagaimana mencegah penularannya? Tunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus itu telah menyebar. Jika terpaksa harus pergi, setelah kembali harus mengisolasi diri di rumah. Karantina mandiri selama 14 hari untuk melihat terdampak atau tidak. Kemudian hindari bepergian keluar rumah saat kurang sehat, terutama jika demam, batuk, dan sulit bernapas. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika sakit. Jadi kalau nggak sakit ya nggak usah pakai masker, begitu ya. Dan berada di tempat umum. Kemudian jangan makan daging mentah. Selanjutnya, manfaatkan minum air hangat untuk mencegah virus corona. Saran yang baik dari dokter Jepang untuk mencegah kasus virus corona ini adalah setiap orang harus memastikan mulut dan tenggorokannya lembab dan tidak kering. Minumlah beberapa teguk air setidaknya setiap 15 menit. Virus bisa masuk ke mulut Anda, air minum atau cairan lain akan mengalir ke perut melalui kerongkongan. Asam lambung akan membantu membunuh virus. Jika Anda tidak minum cukup air hangat, virus dapat masuk ke trakea dan masuk ke paru-paru. Ini berbahaya. Selanjutnya, berapa lama masa hidup virus corona? Masa hidup virus corona di permukaan benda tergantung dari jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungan. Virus dapat bertahan hidup di permukaan logam selama 12 jam. Oh, lama sekali ya. Kemudian permukaan kain selama 9 jam.
dan menempel di tangan selama 10 menit. Nah, jadi kalau di tangan itu hanya 10 menit. Maka tadi ketika memegang segitiga wajah itu diusahakan itu harus sudah cuci tangan. Kemudian, apakah antibiotik bisa melawan virus corona? Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Antibiotik diberikan jika pengidap virus corona terkena infeksi sekunder yang disebabkan bakteri seperti influenza atau batuk biasa. Untuk virus corona sampai saat ini belum ada obatnya, hanya bisa dicegah dengan meningkatkan daya tahan tubuh dan istirahat. Ramuan herbal mengandung vitamin untuk menjaga kondisi tubuh, namun konsumsi secukupnya, jangan berlebihan. Untuk menjaga kondisi tubuh, konsumsi vitamin C dan suplemen sesuai dosis yang disarankan oleh dokter atau petunjuk label kemasan. Jangan konsumsi vitamin C bersamaan dengan makan udang atau lobster, bisa menjadi racun. Atau pada saat perut kosong bisa menyebabkan sakit MAH. Terapkan pola hidup sehat, berolahraga secara teratur, tidur cukup, sering mencuci tangan, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Bijak menyebarkan informasi virus corona. Informasi mengenai virus corona marak disebarkan melalui berbagai media komunikasi, baik liputan berita, postingan, media sosial, maupun pesan berantai WA. Namun, apakah informasi itu valid, ilmiah, dan sudah dibuktikan? Apakah sumber informasinya bisa dipercaya? Jika ada website resminya, cek terlebih dahulu kebenaran beritanya. Jangan mengikuti dan menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya, karena akan memperburuk keadaan. Sebaiknya memantau informasi dari sumber yang akurat dan resmi mengenai perkembangan virus corona. Penggunaan masker. Cuci tangan sebelum dan setelah memegang masker. Masker hanya digunakan oleh orang yang sakit agar tidak menularkan virusnya kepada orang lain. Gunakan masker yang resmi, beli sesuai dengan standar kesehatan. Saat digunakan, sisi depan atau luar yang ada mereknya. Masker sebaiknya digunakan maksimal 4 jam. Jika mau menggunakan ulang maskernya, lipat dengan sisi luar, tetap di luar, simpan di dalam plastik yang bersih. Jangan menyimpan masker berlebihan karena masker yang disimpan dalam jumlah banyak di tempat lembab akan rentan jamur dan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Jangan simpan di lemari yang ada kamper, bisa terkontaminasi dan berbahaya bagi kesehatan. Buang tisu dan masker yang sudah tidak akan digunakan. Sobek sebelum dibuang. Buang masker ke tempat sampah yang ada tutupnya dengan benar, lalu cucilah tangan. Begitu. Kemudian ini ada sumber dari Kementerian Kesehatan RI, perbedaan orang dalam pantauan sama pasien dalam pengawasan, ya kan? Kalau orang dalam pantauan itu gejalanya ada demam, riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Pasien dalam pengawasan itu ada demam, riwayat demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, infeksi paru ringan hingga berat. Kemudian orang yang pantauan itu faktor resikonya adalah riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit dalam 14 hari terakhir. Kalau pengawasan adalah riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit dalam 14 hari terakhir, memiliki demam 30 derajat Celcius, memiliki riwayat kontak dengan pengidap kasus corona. Segera telepon 119. Jangan panik, pahami perbedaan dengan baik ya. Kemudian pengecekan suhu tubuh, kemudian gunakan tisu, ya kan? Gunakan pembersih tangan. Jika ada gejala terinfeksi, segera telepon 119. Apabila dianjurkan untuk isolasi di rumah, sebelum dijemput petugas medis, perhatikan hal-hal ini. Panduan pengawasan dan isolasi di rumah, tetap tinggal di rumah. Selalu gunakan masker, batasi dan buang daftar orang yang bertemu pasien,
kemudian gunakan tisu bila batuk dan bersin. Buang tisu dengan segera, cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan, ya. Baik, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Eh, apa namanya? Jadi, virus corona dapat menyerang siapa saja, namun jangan panik. Penyakit corona dapat disembuhkan, tingkat kematiannya rendah. Yang terpenting sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Jangan lupa cuci tangan setelah pegang pegang uang. Sering bersihkan handphone dengan tisu antiseptik. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan sehat, herbal, usahakan berjemur matahari, dan berolahraga yang teratur. Selain berusaha mencegah, jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Begitu. Oke, mungkin dari Bapak cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh silakan.